Saudara Ferdi Sambo CS akan menghadapi sidang putusan atas bandingnya pada 12 April mendatang. Mungkinkah dan adakah peluang bagi Ferdi Sambo CS bandingnya diterima oleh hakim? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Profesor Romli Atmasasmita. Prof. Romli, sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Jadi Prof. Romli, kalau Anda melihat vonis mati terhadap Ferdi Sambo ini kan belum final karena masih ada upaya hukum lanjutan. Bagaimana peluangnya Anda lihat, Prof? Kalau secara hukum peluang itu antara iya apa enggak gitu aja. Kalau lihat dari awal ya, putusan pengadilan pertimbangannya itu tidak ada yang meringankan sama sekali. Hakim pun gitu tentang jaksa tidak ada yang meringankan, bla bla bla. Saya kira pengadilan tinggi tidak akan berani melampaui atau mengurangi apa yang terjadi di pengadilan negeri. Kalau dikatakan tidak ada hal yang meringankan disebutkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, bisakah itu kemudian ditinjau ulang oleh hakim atau dilihat kemudian berbeda pendapat, Prof? Boleh, bisa saja berbeda pendapat. Yang penting kan bukan perbedaan pendapatnya nanti. Kita harus baca mengapa dia berubah. Kalau ada perubahan dari apa yang dipertimbangkan pengadilan negeri, itu yang kita perlu pertanyakan. Kuatkah itu alasan untuk mengatakan dia ada hal meringankan atau dia tidak pantas dihukum mati gitu. Prof, kalau melihat pledoi Ferdi Sambo itu kan dia sempat menyebutkan juga soal selama berkarir di kepolisian selama puluhan tahun dia tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Akankah kemudian hal-hal seperti itu ditinjau lagi oleh hakim pengadilan tinggi? Bisa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik. Bahkan telah menerima bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Saya pun berpendapat seperti itu. Masa sekian puluh tahun di kepolisian karena pembunuhan seperti itu kemudian semua kebaikan sebelum itu menjadi hilang. Nah, ini kan tanda petik ya, tidak adil lah bahasa gitu. Walaupun bagi korban juga tidak adil kalau dia diputus bebas atau tidak dihukum mati kan begitu. Jadi kalau bagi saya pribadi, menurut agama manapun tidak ada orang yang sempurna, pasti ada orang itu yang menyimpang. Kalau sampai mati berarti dia tidak punya hak hidup sama sekali. Pantas nggak, layak nggak, undang-undang saja. Ya, sudah mengakui bahwa manusia itu punya hak asasi. Sebetulnya sih harusnya ada hal meringankan. Jadi, harus. Itu bisa saja jadi celah bagi Ferdi Sambo ya? Bisa. Celah juga bagi pengadilan tinggi untuk meninjau kembali. Prof, yang juga kan sebenarnya masih terus disuarakan oleh kubu Ferdi Sambo adalah soal pelecehan seksual. Yang mana itu dikesampingkan oleh pengadilan negeri. Apakah itu juga akan menjadi hal yang bisa diungkit kembali atau ditinjau kembali, Prof? Yang pelecehan, perkosaan itu minimal 2 saksi. Saya dulu sudah mengatakan, kepikiran saya bahwa hubungan antara pelecehan itu jauh sekali. Yang melihat mendengar tidak ada. Yang ada dia mendengar dari korban. Itu lemah, sangat lemah. Jadi tidak bisa lagi dipertimbangkan. Jadi PC tidak bisa dong menggunakan kembali misalnya menjadikan itu sebagai banding untuk dapat penurunan hukuman kalau Anda lihat. Pelecehan itu tidak bisa dijadikan motif secara hukum. Nah, yang belum bisa diungkapkan oleh pengadilan itu bahwa fakta persidangan mendukung adanya pelecehan dan ada hubungan antara pelecehan dengan pembunuhan. Makanya saya bertanya dari dulu, Sambo ada apa ya sebetulnya? Oke, masih jadi tanda tanya ya? Iyalah, orang dekat setiap hari ada di rumah, nginep di rumah, sangat baik hubungannya, tiba-tiba ada laporan pelecehan tapi kok dibunuh. Tapi Anda melihat putusan apa yang diambil oleh Hakim Wahyu dan kawan-kawan dalam proses itu sudah cukup baik, Prof? Hakim Wahyu itu yang tiga-tiganya memang serius ya. Bertanya, tapi juga didorong oleh emosional. Dan kelihatannya hakim sudah mencurigai. Tapi hakim tidak bisa membuktikan kenapa begitu istrinya itu. Oke, motif ya, Prof? Ya lapor kan. Tapi nggak disuruh suaminya cepat datang ke sini, gimana lah ya. Ya aneh gitu. Kayak nggak kaget gitu. Prof, menarik juga dalam banding, Prof. Ada informasi akan dilakukan secara terbuka pada 12 April. Itu satu terobosan baru itu. Ya.
jarang-jarang terdengar. Itu positif atau gimana Prof kalau Anda lihat? Ya kalau menurut kita ya sebaiknya ya terbuka aja, kenapa? Kira-kira dorongan apa yang membuat bisa dilakukan secara terbuka seperti ini, Prof? Karena perhatiannya besar kan. Karena hakim juga tidak mau menjadi korban hujatan netizen. Verdi Sambo ini kan atas 2 dakwaan ya, Prof. Obstruction of justice, kemudian pembunuhan berencana. Menurut Anda memang 2 kejahatan yang dilakukan oleh Sambo itu sudah layak mendapatkan vonis mati ya, Prof? Jadi begini, dia didakwa mati, tapi dia juga merencanakan untuk menggagalkan bukti-bukti yang ada. Dan dia yang menginstruksikan semua orang kan. Iya. Ini luar biasa dia. Menggagalkan penyidikan dan Iya, atas iya. keterlibatan dirinya gitu ya, Prof? Jadi tidak ada hal meringankan katanya. Bahasa hukum jaksa kan begitu. Ya, tidak ada hal yang meringankan. Hakim pun mengatakan Dari tidak sisi ada. itu, bukan dari sisi kemanusiaan, bukan. Tapi yang mana yang harus lebih kuat, Prof? Apakah hakim tidak memperhitungkan masalah sisi kemanusiaan itu hal yang biasa saja banyak terjadi begitu, Prof? Sebetulnya hakim kalau lihat pasal 5 Undang-Undang Kehakiman ya, diminta diwajibkan menggali nilai-nilai ya keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oke. Makanya putusan hakim terakhir, Wahyu, pertimbangan bahwa justice kolaborator menjadi bagian dari pertimbangan itu termasuk kemanusiaannya di sana. Oke. Sebetulnya. Melihat perkembangan. Bukan pada pelakunya, pada korban, pada si Eliezer yang disuruh nembak. Jadi sudah masuk sebenarnya masalah Sebetulnya. Pertimbangan kehidupan sosial itu ya, Prof? Ya, bahkan saya berpikir ke depan kira-kira ada kasus yang sama, perintah jabatan seperti itu. Itu pertimbangan Eliezer bisa digunakan. Bahkan LPSK harus malah. Gara-gara ini dia LPSK walaupun undang banyak syarat, dia harus memberikan justice kolaborator. Jadi presiden ke depan baik sebetulnya. Jadi ada keseimbangan antara pelaku dan korban, perlindungan HAM. Selain banding kan masih ada tahap kasasi ya, Prof? Kasasi PK. Sampai dengan tingkat gerasi. Anda melihat Sambo akan memanfaatkan semuanya ini untuk mengulur waktu sampai 2026 karena 2026 itu akan berlaku KUHP baru. Kalau Sambo berpikir sekarang gimana gua bisa keluar dengan cara apapun, wajar. Oke. Ya pasti dilakukan. Dan KUHP baru ini memberi peluang besar bagi Sambo untuk bebas dari hukuman mati itu. Kalau saya baca perbandingan hukuman mati di KUHP dengan sekarang, jauh bedanya. Undang-Undang 45 ada hak hidup, ada mulai pekerjaan dan sebagainya. Jadi intinya nggak boleh hukuman mati, dan itu pun penalti ya, death penalty itu konvensi internasional PBB saya sudah membuat aturan bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Ditambah protokol, ada lagi protokol namanya, tambahan terhadap konvensi disebut jika satu negara masih menggunakan hukuman mati, maka diminta secara berangsur-angsur untuk menghapuskan hukuman mati. Jadi berangsur-angsur, nggak langsung dek. Nah Indonesia nih mati boleh secara hukum, tapi faktualnya harus hidup 10 tahun. Dengan tujuan pemidanaan dari KUHP yang baru salah satu adalah tobat. Nah tobat itu 10 tahun dikasih waktu. Dan itu yang menentukan tuh presiden nanti. Oke. Atas usulan Kementerian Kehakiman, Kejaksaan. Menkumham itu Iya. akan memberikan nama-nama begitu ya, Prof, Iya, dan kepada Jaksa Presiden Agung. untuk menentukan apakah, Apakah setelah ini proses 10 tahun dia layak dihukum ya mati itu tidak? mereka pertimbangannya. Mudah-mudahan ya Menteri Hukum HAM-nya nanti Jaksa Agungnya udah benar-benar lurus. Jadi bisa ada peluang untuk main mata dong, Prof, Ya di situ, iya, kenapa enggak? dengan KUHP baru ini. Iya, tergantung integritas Jaksa Agung dan Menteri Hukum HAM. Semua kemungkinan itu bisa terjadi kok di Indonesia. Oke, jadi KUHP baru yang akan digunakan nanti pada Februari 2026 akan jadi pintu masuk bagi Verdi Sambo lolos hukuman mati, Prof? Oh iya, bisa. Kasasi aja bisa 2 tahun. 3 tahun lagi 2026. Iya. 3 tahun itu masih dalam kurun waktu banding, kasasi, PK, bahkan gerasi. Jadi Sambo kemungkinan masih bisa mati bersyarat. Jadi 2026 kemungkinan saja Sambo masih mengajukan PK, belum gerasi bahkan. Belum. Ketika kita berbicara soal KUHP baru, Ya. kemudian KUHP baru ini dianggap justru malah berpihak kepada pelaku kejahatan karena tadi tidak ada hukuman mati, adanya ada ya. masa percobaan. Anda sendiri bagaimana melihat KUHP baru ini, Prof? Perubahan yang terbesar adalah pertama dia menempatkan HAM di atas semuanya, bukan hak saja tapi juga kebebasan dan juga tanggung jawab.
Jadi hak manusia itu harus dilihat dari segi saya punya hak loh untuk bebas bicara, tapi Anda juga punya tanggung jawab untuk tidak bebas berbicara, ada aturan. Jadi Indonesia tidak menganut HAM yang universal. Kita menganut HAM-nya yang bersifat parsial, terbatas, disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya masyarakatnya. Jadi kita nggak salah banget dengan KUHP sekarang ini ya seperti itu. Artinya hukuman mati tetap mau dihapus, ditadakan, tapi cukup di tengah aja bersyarat. Padahal itu nantinya ujung-ujung nanti kapan nggak tahu pasti hilang hukuman mati. Oke, jadi akan mengarah ke sana. Iya, cuman satu kan yang saya pikir sebagai kriminolog, saya juga kriminologi dulu. Gimana kalau residif, pengulangan kejahatan? Kalau saya melihat ya persentase residif ya sekarang yang terjadi itu tidak lebih dari 5%, ya 0,0 sekian persen, jadi nggak khawatir. Oke. Jadi justru dengan KUHP yang baru ini, kata lain selama 10 tahun tuh dia ya tobat lah, menyesali lah paling enggak. Jadi ada sisi positifnya juga. Ya. Tapi perlukah ada misalnya Prof bagi kasus tertentu atau kejahatan tertentu yang itu tidak bisa diberikan? Nah, jadi di masa KUHP percobaan yang baru, hakim kan orang yang bebas menentukan, mempertimbangkan. Oke. Dalam KUHP enggak. Hakim wajib mempertimbangkan 11 faktor non hukum sebelum memutus. Jadi walaupun secara hukum ini udah salah, hakim harus pertimbangan yang 11. Salah satu daripada itulah yang 11. Kalau itu nggak ada nanti pengacara bisa mengatakan tuh putusan gagal, cacat. Jadi kekuasaan kehakiman itu tidak dalam pengertian yang senyatanya nggak ada. Yang namanya independen itu karena diberi batas-batasan faktor non hukum selain hukum. Jadi kemudian saya keadilan kemungkinan akan lebih berpihak pada pelaku. Misalnya riwayat hidup pelaku mesti dibaca sama hakim. Ya, kedua pemaafan. Nah seperti si Eliezer minta maaf itu masuk pertimbangan. Kalau berpihak pada pelaku artinya KUHP ini jadi gini. Tidak. Itu kan syarat. Kalau dipenuhi, kalau tidak dipenuhi ya enggak dong. Ya pasti kan. Jadi cara pandang kita itu jadi benar-benar keseimbangan antara pelindungan pelaku dan korban itu termasuk. Baik. Misalnya si pelaku mencuri, diperiksa-periksa keadaan ekonominya memang morat-marit, orang tuanya nggak kerja, dia sendiri dari kecil. Bisa dipertimbangkan bahwa ini dikurangi atau dibebaskan malah. Walaupun secara hukum 362 dipenuhi pasal pencurian. Jadi hakim sekarang lebih berat karena dia harus mempelajari sosial, ekonomi di luar hukum. Jadi ketelitian, kecerdikan hakim juga di sini diuji. Oh luas sekali hakim. Makanya nantinya berdampak terhadap menurut saya. Efisiensi perkara lama. Jadi semakin lama orang mendapatkan kepastian hukumnya, Prof. Ya, semakin lama kemungkinan keadilan semakin berat juga buat polisi, jaksa, hakim. Makin berat. Dengan KUHP baru. Oh, berat. Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Terima kasih, Prof, sudah memberikan pandangan sama-sama. di Sehat Selalu.